Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup mendasar dalam ilmu ekonomi, yakni tentang teori permintaan. Teori permintaan itu berbicara tentang bagaimana seorang konsumen melakukan pembelian di pasar atau berniat untuk melakukan pembelian di pasar. Atau kalau kita definisikan permintaan itu sebagai kesediaan konsumen mengkonsumsi suatu produk pada berbagai tingkat harga. Jadi setiap tingkat harga itu meniscayakan kesediaan konsumen untuk membeli produk itu. Apabila tingkat harga berubah, maka kesediaan konsumen untuk membeli produk itu juga akan berubah. Nah, itulah yang kemudian tercermin dalam hukum permintaan ya, atau law of demand. Dalam hukum permintaan dikatakan bahwa apabila harga suatu produk meningkat, maka jumlah permintaan atas produk itu akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu produk menurun, maka jumlah permintaan atas produk itu akan meningkat. Ya, jadi kesediaannya itu berubah. Bila harga suatu produk naik, maka otomatis kesediaan konsumen untuk mengkonsumsi produk itu atau membeli produk itu akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu produk itu akan menurun, maka kesediaan konsumen untuk membeli produk itu akan meningkat. Itu makanya di dalam bisnis kita lihat ketika ada diskon misalnya, maka jumlah permintaan atau kesediaan orang untuk membeli produk itu akan banyak, yang akan ramai pasar itu. Banyak orang yang mau beli karena sedang diskon. Tapi ketika harga naik, otomatis akan sedikit yang akan membeli itu. Ya, itulah perwujudan dari hukum permintaan. Nah, dari hukum permintaan itu kita akan menemukan beberapa notasi ya atau beberapa simbol. Ya, pertama tentang permintaan itu sendiri atau dalam bahasa Inggris disebut dengan demand. Ya, demand itu dinyatakan dengan D. Ya, kemudian harga. Ya, karena dikatakan dalam hukum permintaan apabila harga ya suatu produk meningkat, maka ada notasi tentang harga atau price dalam bahasa Inggris yang dilambangkan dengan P. Kemudian yang ketiga ada quantity of demand, ya, jumlah permintaan atau jumlah produk yang diminta yang dilambangkan dengan Q, ya, quantity, and D, ya, QD, ya, D itu adalah demand, ya, QD itu adalah quantity of demand. Nah, konsep hukum permintaan kemudian dinyatakan secara grafis dalam sebuah kurva. Kurva yang disebut dengan kurva permintaan atau demand curve dalam bahasa Inggris. Ya. Kurva permintaan terdiri dari dua sumbu. Sumbu tegak menjelaskan tentang harga, sedangkan sumbu mendatar menjelaskan tentang quantity ya, atau quantity of demand, ya, jumlah permintaan. Menurut hukum permintaan, apabila harga naik, ya, kita lihat, bila harga naik dari P1 ke P2 misalnya, ya, maka jumlah permintaan akan menurun dari Q2 ke Q1. Ya. Maka terjadi perpotongan ketika harga sama dengan P2, jumlah permintaan sama dengan Q1. Ya. Tercipta satu titik di sini, titik temu antara P2 dengan Q1. Bagaimana jika terjadi sebaliknya? Ya, harga turun dari P2 ke P1. Jika harga turun dari P2 ke P1, maka jumlah permintaan akan meningkat dari Q1 ke Q2. Maka tercipta lagi satu titik pertemuan antara P1 dengan Q2. Artinya ketika harga sama dengan P1, jumlah permintaan sebanyak Q2. Ketika harga sebanyak P2, maka jumlah permintaan sebanyak Q1. Dua titik ini akan kita hubungkan maka terciptalah sebuah kurva yang kita sebut dengan kurva permintaan atau kita lambangkan dengan D. Ini konsep dasar tentang teori permintaan. Pada bagian selanjutnya kita akan lihat bagaimana kita menyatakan permintaan itu ke dalam 3 bentuk pernyataan. Mulai dari pernyataan yang berbentuk persamaan, pernyataan berbentuk tabel, dan pernyataan dalam bentuk grafik. Nah,
Hukum permintaan itu bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan, tabel, dan grafik. Ketika dia dinyatakan dalam bentuk persamaan, maka ia akan tampil seperti ini. QD itu sama dengan A kurang NP, ya, di mana quantity of demand atau jumlah barang yang diminta itu adalah A dikurang NP. A itu konstanta, N itu konstanta, P adalah harga atau price. Tanda yang menghubungkan antara A dengan P itu akan selalu berbentuk tanda kurang. Itu menyatakan bahwa hubungan antara quantity of demand atau jumlah permintaan dengan harga itu berbanding terbalik. Sesuai dengan hukum permintaan, bila harga naik, jumlah permintaan akan turun. Bila harga turun, jumlah permintaan akan naik. Ini contoh salah satu fungsi permintaan atau persamaan permintaan. QD sama dengan 14 kurang 2P. Dari mana datangnya ini? Datangnya QD sama dengan 14 kurang 2P itu biasanya datang dari pengamatan, observasi, atau eksperimen yang dilakukan oleh peneliti dalam sebuah pasar. Angkanya tidak selalu seperti ini, ya, tapi bisa jadi mungkin 100 kurang 20P, ya, bisa jadi mungkin 1000 kurang 0,5P, ya, dan lain-lain. Ya, tapi intinya bentuknya, ya, bentuk universalnya adalah A dikurang N kali P, ya, 14 kurang 2P. Jadi contohnya di sini, bila P harga sama dengan $1, maka jumlah permintaannya adalah 14 kurang 2 kali 1, sama dengan 14 kurang 2, sama dengan 12. Ya. Bila harga naik menjadi $2, maka jumlah permintaannya adalah 14 dikurang 2 kali 2, sama dengan 14 kurang 4, sama dengan 10. Nah, kalau ini dikerjakan terus-menerus, ya, sampai menggunakan 5 harga, misalnya ya, $1, $2, $3, $4, $5, maka kita akan menemukan quantity of demand-nya seperti di kanan ini. Pada saat harga $1, jumlah permintaannya adalah 12 unit. Pada saat harga naik menjadi $2, jumlah permintaan menurun menjadi 10 unit. Pada saat harga naik menjadi $3, jumlah permintaan menurun kembali menjadi 8 unit. Naik lagi harga ke $4, jumlah permintaan kembali menurun menjadi 6 unit. Kemudian naik lagi harga menjadi $5, jumlah permintaan kembali menurun menjadi 4 unit. Jadi ini adalah hubungan yang berbanding terbalik, ya. Semakin meningkat P, semakin menurun quantity. Dan sebaliknya. Nah, hubungan ini, ya, bisa juga kita nyatakan dalam bentuk kurva, ya, yang menjelaskan hubungan antara price dengan quantity. Sumbu tegaknya adalah price, sumbu mendatarnya adalah quantity. Ya. Saat price sama dengan 1, quantity of demand-nya 12. Saat price 2, quantity of demand-nya 10. Saat price 3, quantity of demand-nya 8. Saat price 4, quantity of demand-nya 6. Saat price 5, quantity of demand-nya 4. Maka terciptalah titik-titik yang menggambarkan hubungan antara dua variabel itu. Nah, ketika titik-titik ini kita gabungkan, maka ia akan menjadi sebuah garis yang berbentuk miring, ya, dari kiri atas menuju kanan bawah. Dari kiri atas menuju kanan bawah. Inilah yang kita sebut dengan kurva demand, ya, kurva permintaan. Bentuk kurva ini akan selalu begini, ya, dari kiri atas kepada kiri bawah sebagai bentuk universalnya. Walaupun nanti akan ada pengecualian pada kasus-kasus tertentu, tapi bentuk universalnya adalah bahwa kurva itu selalu dari kiri atas ke kanan bawah, atau disebut dengan kurva yang mempunyai slope negatif. Slope negatif. Nah, nanti ada lagi kurva yang slope-nya bukan negatif, ya, tapi secara umum begini. Kurva permintaan mempunyai slope negatif.